Saudara, kita sedang memulai sesuatu yang tidak biasa. Kita sedang berdiri di sebuah titik ilahi, sebuah momentum di mana Tuhan mengundang kita bukan sekedar untuk berdoa, tetapi untuk membangun kembali mezbahnya di tengah-tengah bangsa ini. Ketika kita berbicara tentang mezbah, kita tidak bisa lepas dari peristiwa yang sangat menentukan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 39. Di sana, Nabi Elia tidak langsung memanggil api dari langit. Ada satu tindakan profetik yang sangat penting. Ia terlebih dahulu memperbaiki mezbah Tuhan yang telah roboh. Mezbah itu bukan sekedar tumpukan batu. Itu adalah simbol hubungan manusia dengan Tuhan yang telah rusak, yang terabaikan, dan yang kehilangan nyala apinya. Elia mengambil 12 batu, melambangkan kesatuan seluruh Israel, dan membangun kembali mezbah itu. Artinya jelas, tidak ada api tanpa mezbah, dan tidak ada mezbah tanpa pemulihan kesatuan umat Tuhan, kesatuan tubuh Kristus. Dan ini berbicara langsung kepada kita hari ini. Apa yang sedang kita lakukan melalui menara doa 24 jam lintas denominasi ini, yang kita namai cahaya dari timur ke barat, sesungguhnya adalah tindakan yang sama. Kita sedang membangun kembali mezbah rohani bangsa ini. Mezbah doa, pujian, dan penyembahan yang tidak berhenti siang dan malam. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 27, seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ini bukan hanya gambaran tentang kedatangannya, tetapi juga sebuah pola ilahi, bahwa terang Tuhan bergerak, menjalar, dan tidak bisa dibendung oleh apapun dan oleh siapapun. Dan hari ini, kita percaya Tuhan sedang memulai dari timur untuk memancarkan terang itu seperti kilat ke seluruh Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Namun saudara, perhatikan dalam kisah Elia. Setelah mezbah dibangun, ia menyiram korban itu dengan air. Bukan sekali, tetapi 3 kali. Hingga segala sesuatu menjadi mustahil secara manusia. Mengapa? Supaya ketika api itu turun, tidak ada satupun manusia yang bisa mengambil kemuliaan. Semua orang akan berkata seperti bangsa Israel saat itu. Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Disinilah kedalaman rohaninya. Mezbah yang benar bukan tentang aktivitas rohani yang ramai. Mezbah yang benar adalah tempat di mana manusia direndahkan, Tuhan ditinggikan, dan kemuliaan hanya kembali kepadanya. Amos 9 ayat 11 berbicara tentang pemulihan Pondok Daud, sebuah kehidupan penyembahan yang terus berlangsung. Dan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, kita melihat bahwa pemulihan ini memiliki tujuan yang sangat jelas, supaya bangsa-bangsa mencari Tuhan. Jadi, mezbah bukan tujuan akhir. Mezbah adalah alat ilahi untuk menarik jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan hari ini, menara doa ini bukan milik satu gereja, satu denominasi, atau satu lembaga. Seperti 12 batu yang dipakai Elia, ini adalah mezbah milik seluruh tubuh Kristus. Kita datang bukan membawa nama gereja kita, nama lembaga kita. Kita datang bukan membawa identitas suku atau daerah. Kita datang membawa satu identitas, yaitu kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tanpa kesatuan, tidak ada mezbah yang utuh. Tanpa mezbah yang utuh, tidak ada api. Dan tanpa api, tidak ada kesaksian bagi bangsa-bangsa. Wahyu 4 ayat 9-11 memberi kita gambaran apa yang sedang terjadi di sorga. Penyembahan yang tidak pernah berhenti. 24 tua-tua tersungkur dan melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta. Itulah pola mezbah yang sejati. Penyembahan tanpa henti dengan kerendahan hati total. Apa yang kita lakukan di bumi hari ini sesungguhnya adalah menyelaraskan diri dengan sorga. Menara doa ini bukan sekedar aktivitas 24 jam. Ini adalah gema dari penyembahan kekal di hadapan tahta Tuhan. Karena itu, biarlah dari timur sampai ke barat, dari Papua sampai ke Aceh, naik satu suara doa, pujian, dan penyembahan yang tidak terputus. Dan mungkin tanpa kita sadari, setiap jam doa yang kita naikkan, setiap hati yang datang dengan tulus, setiap orang yang mengambil bagian, sedang menjadi batu-batu yang menyusun mezbah itu kembali.
Biarlah itu menjadi seperti mezbah Elia, yang ketika dibangun dengan benar, akan mendatangkan api Tuhan. Dan ketika api itu turun, bangsa ini tidak akan berkata, "Ini karena gereja kami, ini karena orang kami, atau ini karena lembaga kami." Tetapi mereka akan berseru, "Yesus, dialah Tuhan. Yesus, dialah Raja." Saudara, inilah panggilan kita. Mari kita datang seperti 24 tua-tua itu, menanggalkan mahkota kita, menanggalkan ego kita, menanggalkan identitas kita, dan meletakkannya di hadapan tahtanya. Sebab hanya dengan kesatuan dan kerendahan hati, mezbah akan berkenan. Dan hanya dengan mezbah yang berkenan, api itu pasti turun. Dan ketika api itu turun, terang itu akan memancar seperti kilat, dari timur ke barat. Dari Papua menyambar semua pulau-pulau yang berjejer hingga ke Aceh dan sampai ke bangsa-bangsa. Amin.